Selamat datang kembali di No Sleep Indonesia. Kali ini kalian ditemani dengan saya, Thomas, dan channel ini kembali lagi dengan cerita dari subreddit No Sleep. Aku yakin, kita semua pernah ngerasa kepepet, duit mepet, tagihan numpuk, hidup rasanya kayak dikejar terus. Tapi, gimana kalau kalian tiba-tiba dapat jalan keluar dari semua itu? Dengan satu syarat, kalian harus menikahi seseorang yang sudah mati. Apakah kalian akan ambil tawaran itu? Cerita kali ini datang dari seseorang yang memilih untuk melakukannya. Dan percaya atau enggak, semuanya berubah sejak hari pernikahan itu. Jadi, mari kita mulai ceritanya. Aku butuh uang cepat, jadi aku menikahi pengantin hantu. Aku hanyalah mahasiswa biasa, berjuang untuk bertahan hidup di tengah tumpukan utang kuliah. Orang tuaku adalah imigran dari Tiongkok yang pindah ke Amerika saat aku masih kecil. Seperti banyak imigran generasi pertama lainnya, mereka mengorbankan segalanya demi masa depan yang lebih baik untukku. Tapi meskipun mereka mendukungku, biaya kuliah dan hidup tetap saja bikin aku megap-megap. Aku harus kerja sambilan di beberapa tempat dan tetap saja uangnya nggak cukup. Sampai suatu hari, temanku datang dengan tawaran aneh. Tantenya itu mak comblang tradisional Tiongkok, katanya. Dan sekarang, dia punya klien yang sedang mencari seseorang untuk menikahi pengantin hantu. Aku pernah dengar tradisi itu. Jika seorang perempuan meninggal sebelum menikah, keluarganya akan mencari pria untuk menikahinya secara spiritual, katanya. Ini untuk mencegah arwahnya malu karena mati tanpa suami. Aneh banget. Awalnya aku langsung nolak. Kedengarannya konyol dan pasti bikin orang tuaku marah. Jin, tolong banget, dengerin dulu, bujuk temanku. Bayarannya gede banget, bisa bantu kamu bayar kuliah dan semua tagihan. Aku bimbang, menikahi hantu, kedengarannya gila. Tapi, aku butuh uang, jadi aku setuju buat ketemu si mak comblang. Perempuan tua itu tampak lembut dan bersahabat. Dia pakai kipau sutra merah dan menyapaku dengan senyum hangat. Saya tahu ini aneh buatmu, katanya. Tapi ini tradisi kuno, sebuah bentuk penghormatan untuk arwah yang telah tiada. Aku mengangguk pelan. Saya cuma nggak yakin nyaman dengan ide menikahi hantu. Ini bukan pernikahan sungguhan, jawabnya. Cuma simbolis. Kamu nggak perlu menjalin hubungan emosional atau fisik. Ini hanya demi menghormati keluarga si mendiang. Lalu dia menggeser sebuah cek ke arahku. Jumlahnya bikin aku ternganga. Cukup untuk membiayai kuliah dan hidupku sampai akhir tahun. Aku tahu itu aneh, tapi aku butuh uang. Aku setuju. Hari pernikahan tiba. Aku berdiri di altar kuil kecil yang remang-remang, dikelilingi bau dupa dan suara mantra. Di depanku, duduk keluarga pengantin wanita yang tampak dingin dan murung. Seorang pendeta tua memimpin upacara. Di altar, berdiri sebuah boneka bambu berpakaian lengkap. Dialah pengantin. Saat upacara selesai, boneka itu diberi makan hidangan pernikahan dan kemudian dibakar, dikirim ke alam arwah. Hari-hari setelah pernikahan itu awalnya normal. Aku bahkan tidur lebih nyenyak karena tagihan kuliah sudah aman. Tapi itu nggak bertahan lama. Suatu pagi, aku bangun dan menemukan barang-barang di kamarku berpindah tempat. Awalnya kupikir cuma pikun. Tapi tiap malam, aku mulai mimpi buruk. Didatangi oleh sosok perempuan berbaju merah, matanya kosong, tubuhnya transparan seperti kabut. Semakin lama, mimpi itu makin mengerikan. Aku mulai percaya ini bukan cuma rasa bersalah. Mungkin dia benar-benar ada. Aku coba hindari tidur. Tapi kelelahan akhirnya menang. Tiap kali tidur, dia datang. Menatapku, membisikkan hal-hal menyeramkan. Sampai suatu malam, aku melihatnya dalam keadaan sadar. Dia berdiri di ujung ranjangku. Wajahnya pucat, matanya kosong, suara lirihnya membuat darahku membeku. Kamu seharusnya nggak menikahiku, katanya. Kamu bukan milikku, kamu nggak akan pernah jadi milikku. Aku mulai mencari bantuan, ke dukun, ke spiritualis, semuanya gagal. Mereka bilang, kamu sudah membuat perjanjian dengan leluhur, nggak semudah itu diputus. Akhirnya aku mencoba pendekatan lain. Aku membuat altar kecil, menyajikan makanan kesukaannya, nanas dan mangga, menyalakan dupa, dan membaca doa-doa penghormatan untuk arwahnya.
Saat aku melakukan itu, entah kenapa aku merasa lebih tenang. Gangguan dari arwah mulai berkurang. Tak lama setelah itu, aku bertemu Mia. Dia cerdas, lucu, dan suka cerita rakyat Tiongkok. Kami makin dekat, dan aku mulai jatuh cinta. Tapi aku nggak bisa ceritakan soal pengantin hantu. Aku takut dia akan meninggalkanku. Sampai akhirnya, gangguan kembali. Arwah itu datang lagi. "Kamu pikir bisa lari dariku?" katanya. "Kamu milikku, selamanya." Aku sadar satu-satunya jalan keluar adalah jujur ke Mia. Dengan suara gemetar, aku bilang, "Aku pernah menikahi pengantin hantu demi uang, dan sejak itu dia menghantuiku." Mia kaget, tapi nggak pergi. "Kita hadapi ini sama-sama," katanya. "Kami putuskan untuk pindah, meninggalkan masa lalu dan memulai hidup baru. Kami beres-beres, jual semua barang, dan memulai perjalanan. Saat kami menyusuri malam di jalan tol, terasa seperti awal baru. Sampai tiba-tiba ponselku berdering. Itu polisi. Ada perampokan di rumah Mia. Kami menemukan jenazah. Dan kami butuh Anda untuk mengidentifikasi." Aku bengong. Apa maksudnya? Mia ada di sebelahku. Saat aku menoleh ke Mia, dia tersenyum. Matanya kini hazel. Tangannya yang dingin menaruh irisan nanas ke samping. Dia mengambil ponselku dan mematikannya. Lalu dia berkata, masih dengan senyum itu, "Kamu pikir bisa lari dariku?